Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, ini saya punya masalah yang menurut saya harus saya selesaikan, karena kalau tidak saya selesaikan ya berbahaya bagi saya dan bagi keluarga saya. Oke. Baik Mas, sebelum kita melakukan kegiatan konseling, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Saya perkenalkan, nama saya Cahyo Susanto, asal saya dari Tambak Romo Pati. Nama saya Pak Giska Iman Sodikin, asal saya Kabupaten Jepara, Kecamatan Mayang. Oke, dari Mayang ya. Iya. Umurnya berapa? Umur saya 25 tahun. 25 tahun. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan konseling, saya ingin menyampaikan bagaimana apa itu bimbingan konseling, apa asas-asas di dalamnya, dan juga alokasi waktu yang akan kita lakukan. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Mas Giska ini sebelumnya pernah melakukan kegiatan konseling apa belum? Belum Pak, ini pertama kali. Oke, belum berarti ya. Berarti ini pertama kali melakukan konsultasi. Oke. Baik, dulu Mas Giska ketahui bahwa kegiatan konseling adalah kegiatan yang dilakukan antara konselor dan konseli atau konselor dengan klien dalam menentukan solusi atau menentukan jalan keluar atas permasalahan yang dialami oleh klien tersebut. Di dalam kegiatan konseling ini juga terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu ada asas kesukarelaan. Saya harap dan saya harap juga Mas Giska ini datang ke sini atas kesukarelaan sendiri ya Mas. Tidak ada paksaan atau tidak ada dorongan dari orang lain. Dan yang kedua yaitu ada asas keterbukaan. Jadi Mas Giska ini saya lakukan untuk terbuka dalam menceritakan permasalahan yang Mas Giska alami. Lalu yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini adalah mencakup inti pembicaraan dari konselor dan konseli antara saya dan Mas Giska mengenai hal-hal yang didapati di dalam proses konseling ini itu tidak boleh disebarluaskan atau tidak boleh dipublikasikan terhadap orang-orang kecuali orang-orang tertentu yang Mas Giska percaya, seperti itu ya. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan konseling, enaknya kita melakukan kegiatan konseling ini berapa menit Mas? 12 sampai 15 mungkin. Sampai 15 menit saja ya. Saya silakan menceritakan permasalahan yang Mas Giska alami. Baik, sini Pak. Saya tuh pusing, nggak bisa tidur karena saya setiap hari bermain slot untuk mendapatkan uang, karena saya sudah terlanjur kecanduan oleh slot itu Pak saya. Saya juga lagi punya usaha, yaitu usahanya angkringan di jalan seperti itu. Setelah saya main slot itu malah saya itu kalah, dan juga istri saya itu memarahi saya, tapi saya itu sudah terlanjur terjun ke dunia slot itu dan kecanduan dan saya itu kalau nggak nge-slot ya nggak tenang gitu. Dan suami saya itu memarahi saya terus, lalu dia meminta cerai. Saya bingung, saya lakukan dan saya harus lakukan ini apa, karena saya sudah bilang saya dan saya itu tidak berjalan lancar karena awalnya saya buat untuk Islam. Oke Mas Giska, sebelum Mas Giska kecanduan atau terjerumus di dunia judi online slot itu, bagaimana dengan ekonomi Mas Giska sebelum kecanduan tersebut? Ya, sebenarnya baik-baik saja sih. Istri saya juga baik, jadi saya juga bisa mengatur manajemen keuangan saya.
setelah saya kenal judi online itu, saya jadi merasa ya amalnya sih saya mendapatkan uang saya. Setelah saya coba-coba terus menerus akhirnya malah saya kalah terus, jadi saya pusing itu mas saya. Berarti pada awalnya ekonomi Mas Rizka ini sangat baik Ya. dan terbilang berkecukupan ya Mas. Iya. Tetapi setelah melakukan kegiatan judi online slot ini, ekonomi Mas Rizka menjadi menurun. Seperti itu ya Mas? Iya, seperti itu. Kalau respon dari istri Mas Rizka ini pada awalnya memberitahu secara baik atau langsung marah? Ya, awalnya itu dia tidak tahu kalau saya main judi online. Ya, setelah seiring waktu dia itu membuka HP saya dan tahu gitu kalau saya itu bermain judi online. Jadi dia untuk memberhentikan saya, tapi saya terlanjur terlanjur kecanduan, jadi saya nggak bisa berhenti. Lama kelamaan malah saya dimarah-marahin sama istri saya, malah akhirnya dia kalau saya nggak bisa berhenti malah dia nyuruh kita cerai gitu. Berarti pada awalnya itu Mas Rizka sudah diberitahu secara baik-baik oleh istri Mas Rizka, tetapi Mas Rizka sudah terlanjur terjerumus, terlanjur menyukai kegiatan itu, jadi Mas Rizka sulit untuk melepaskan hal itu. Mas Rizka sudah memiliki anak? Sudah. Berapa? Baru satu. Kalau usaha Mas Rizka sendiri itu sebenarnya berjalan ramai atau tidak? Ya kadang sepi kadang ramai sih Pak. Tapi kan modalnya setelah saya dapat untung modalnya itu malah saya buat untuk ke slot main judi. Berarti penghasilan dari usaha tangkingnya Mas Rizka ini tidak dibuatkan untuk membeli barang dagangan lagi, tetapi malah Mas Rizka masukkan ke judi slot seperti itu. Iya, harapan saya ya supaya menang terus uangnya bertambah gitu mas. Pada awalnya itu Mas Rizka melakukan kegiatan ini itu atas dasar ajakan, dorongan atau kemauan Mas Rizka sendiri? Ya pertama itu saya nggak mengenal judi online ya. Terus saya itu dikasih tahu oleh teman saya, diajak coba-coba gitu. Akhirnya saya coba-coba kok malah menang gitu. Jadi saya tertarik menang. Tapi kok malah kelamaan jadi saya bangkrut, kalah gitu. Berarti awal-awal Mas Rizka terjun ke perjudian ini itu Mas Rizka menang? Iya, menang. Saya senang, menang. Dapat untung. Merasa mendapatkan untung. Ya. Lalu Mas Rizka melakukannya lagi dengan harapan mendapatkan untung yang lebih besar. Iya. Berarti pada awalnya itu diperkenalkan oleh teman Mas Rizka? Iya, teman rumah saya. Teman sekumpulan diperkenalkan. Awalnya tidak kenal ya? Iya. Awalnya tidak tahu tentang game tersebut, tetapi lama-kelamaan diperkenalkan. Jadi Mas Rizka ini jadi walaupun tidak diajak melakukannya sendiri ya sebenarnya. Iya. Lama-kelamaan yang melakukan sendiri. Kalau dari respon orang tua Mas Rizka itu mengetahui atau tidak? Kalau orang tua saya sih enggak mengetahui, tapi dari orang tua istri saya kayaknya mengetahui. Si istri saya pasti kan bilang kepada orang tuanya. Berarti istri Mas Rizka ini bercerita kepada orang tuanya tentang yang Mas Rizka lakukan seperti itu ya. Sudah mendapatkan teguran apa belum dari orang tua istri tersebut? Belum sih. Orang tua si istri ini masih cerita sama istri saya lagi ngadu-ngadu. Berarti
masih saling curhat seperti itu ya. Kalau dari sekarang ya, ekonomi Mas Rizka ini masih berjalan normal atau semakin memburuk? Ya, sekarang sih sedikit yang saya jual karena modalnya kurang. Modalnya kan saya buat slot, jadinya saya nggak punya modal dari itu. Jadi yang saya jual ya seadanya itu dagangan saya. Kan dulu kan banyak full gitu, sekarang nggak full, setengah. Berarti karena judi tersebut ekonomi Mas Rizka juga malah menurun. Ya, menurun. Pada awalnya berharap mendapatkan uang yang lebih besar dengan waktu yang singkat, tetapi malah lama-kelamaan menurun seperti itu. Iya. Kalau dari harapan Mas Rizka sendiri, itu keinginannya seperti apa? Kalau saya ya ini menurut saya, saya bisa menerima saya lagi gitu. Akhirnya keluarga saya bisa berjalan dengan lancar. Saya juga pengen berhenti judi, tapi sudah kecantol dalam saya. Kalau dari saya sendiri yang ya, untuk yang seharusnya Mas Rizka lakukan itu Mas Rizka bisa memanage kehidupan Mas Rizka. Bagaimana itu dengan Mas Rizka itu mengurangi kegiatan tersebut. Dengan Mas Rizka itu membatasi kegiatan-kegiatan di slot tadi itu yang dari awalnya Mas Rizka itu melakukannya setiap pagi, setiap hari. Pada saat melakukan waktu luang itu Mas Rizka lakukanlah hal-hal lain, karena apabila kita sebagai manusia itu tidak menyibukkan waktu kita dengan hal-hal yang baik, maka kita akan disibukkan dengan hal-hal yang baik. Jadi ada self management dalam diri Mas Rizka mengatur waktu Mas Rizka itu untuk membatasi permainan tersebut. Tidak harus menghilangkan, tetapi membatasi dan mengurangi sedikit demi sedikit agar kegiatan yang tidak baik yang Mas Rizka lakukan itu bisa terkurangi dan lama-lama bisa hilang dengan Mas Rizka. Kalau tindakan saya kepada istri saya gimana? Kalau tindakan Mas Rizka kepada istri Mas Rizka itu tergantung Mas Rizka sendiri. Tergantungnya bagaimana. Apabila nanti Mas Rizka sudah mengurangi kegiatan tersebut, kehidupan akan berjalan dengan normal dengan sendiri. Jadi apabila istri Mas Rizka yang awalnya minta cerai, tetapi Mas Rizka hindari, Mas Rizka tolak, Mas Rizka juga harus mengimbangi dengan tidak melakukan kegiatan hal itu lagi. Nanti kalau Mas Rizka sudah terlihat tidak melakukan hal itu lagi, maka istri Mas Rizka akan kembali baik dan mengira bahwa Mas Rizka itu sudah kembali ke awal, sudah bertobat kembali dan sudah melakukan hal-hal baik kembali dan menghindari hal-hal buruk yang Mas Rizka Baik, bisa dapat. Bagaimana perasaan Mas Rizka setelah melakukan kegiatan konseling ini? Ya, alhamdulillah akhirnya saya punya teman curhat bisa bicara seperti saya. Ya, saya rasa itu sangat bermanfaat bagi saya karena saya bisa apa yang harus saya lakukan itu saya sudah tahu. Bapak saya. Berarti Mas Rizka sudah merasa lega. Ya, alhamdulillah. Kalau memang kegiatan ini sudah merasa lega, saya harap kegiatan ini dapat bermanfaat untuk Mas Rizka dan untuk saya sendiri juga. Semoga kegiatan ini dapat berakibat baik, menimbulkan hal yang baik dan memberikan solusi yang terbaik juga untuk saya maupun untuk Mas Rizka. Dan kalau memang sudah tidak ada yang mau dibicarakan, kegiatan konseling ini saya tutup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.